Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ananda Muhammad Rizky Ramadhani dengan NIM 12320020071. Di sini saya akan menjelaskan terkait tentang PowerPoint yang sebelumnya telah Bapak share untuk pembelajaran ICT. Nah, pada PPT tersebut menjelaskan terkait beberapa poin. Tapi secara umum di sini kita akan membahas terkait tentang desain pembelajaran abad 21. Nah, jadi pembelajaran abad 21 ini adalah kerangka yang membantu guru untuk merancang pembelajaran modern agar siswa memiliki keterampilan abad 21 seperti kolaborasi, berpikir kritis, komunikasi, kreativitas, dan literasi digital. Nah, jadi pada pembelajaran abad 21 ini pembelajaran didorong itu adanya kolaborasi antara guru dan murid. Jadi tidak hanya pembelajaran tidak hanya berpusat pada guru saja. Nah, kemudian yang kedua itu ada ringkasan utama dari 3 komponen pembelajaran inovatif. Nah, tadi telah dijelaskan ya bahwasanya pembelajaran abad 21 ini mendorong pembelajaran yang lebih inovatif. Nah, di sini dijelaskan pembelajaran apa sih pembelajaran inovatif itu. Nah, di sini ada ringkasannya. Pertama, pembelajaran berpusat pada peserta didik atau learner centered. Nah, jadi maksudnya belajar itu bukan berfokus lagi pada guru untuk menjelaskan dan murid mendengarkan. Jadi seperti yang dulu kita sering rasakan, barangkali yang kita lakukan juga terkait. Jadi bahwasanya mungkin pada waktu dulu itu kita hanya mendengarkan guru menjelaskan, kemudian kita mendengarkan, kemudian kita menangkap apa yang guru jelaskan di depan kelas. Nah, pada pembelajaran abad 21 ini pembelajaran itu berpusat pada peserta didik. Nah, jadi peserta didik itu sebagai objek pembelajaran, sedangkan guru sebagai fasilitatornya. Nah, di sini ada beberapa indikator terkait tentang bagaimana sih pembelajaran itu bisa berpusat pada peserta didik. Yang pertama, peserta didik itu dituntut untuk aktif. Nah, jadi pembelajaran itu tidak hanya bersifat pasif. Jadi murid itu tidak hanya berpikir dalam kelas itu tidak hanya guru saja menjelaskan, tetapi di sini peserta didik juga dituntut untuk aktif mengikuti pembelajaran. Nah, yang kedua, berpikir sendiri. Nah, jadi pembelajaran itu tidak hanya teacher center atau berpusat pada guru. Jadi peserta didik juga harus bisa berpikir sendiri gitu. Kemudian bekerja sama. Nah, seperti yang kita tahu ya bahwasanya dalam pembelajaran itu adanya kerjasama antara murid atau peserta didik dan pendidik. Nah, jadi tidak hanya mengandalkan pendidik atau seorang guru saja dalam pembelajaran, tapi juga harus adanya kerjasama atau kolaborasi antara peserta didik dan pendidik. Nah, kemudian ada menemukan pengetahuan. Nah, jadi apa yang terakhir itu menemukan pengetahuan. Jadi pada menemukan pengetahuan ini peserta didik itu tidak hanya mendapatkan ilmu atau pengetahuan di kelas saja, atau ketika guru menjelaskan dia menangkap, hanya tidak sebatas hanya itu saja kita menemukan suatu pengetahuan. Tetapi pada abad 21 ini peserta didik juga harus mencari pengetahuan itu sendiri, baik itu dari media sosial, dari internet, maupun dari yang lainnya. Nah, kemudian pada inovasi kedua yaitu pembelajaran yang diperluas atau extended learning. Nah, jadi pada pembelajaran yang diperluas ini pembelajaran itu tidak terbatas hanya di kelas. Jadi tidak hanya formal saja di kelas di ruang-ruang tidak. Tapi pada pembelajaran yang diperluas ini, pembelajaran itu bisa dilakukan di mana saja. Nah, contohnya yang pertama, siswa itu mencari informasi saat di rumah. Nah, tadi seperti yang saya telah jelaskan bahwasanya pengetahuan atau informasi yang didapatkan oleh seorang siswa atau peserta didik itu tidak hanya sebatas pengetahuan yang diberikan oleh guru saja atau oleh pendidik saja, tetapi siswa juga atau peserta didik juga bisa menggali informasi sedemikian rupa agar pengetahuan itu terus bertambah dan
dalam tanda kutip itu tidak hanya di kelas saja gitu, tapi juga bisa di mana saja, baik itu di rumah maupun di tempat yang lainnya seperti itu. Nah, yang ketiga ada integrasi teknologi. Nah, di sini adalah peran ICT itu sendiri. Nah, maksudnya teknologi bukan hanya untuk presentasi guru, murid harus memakainya untuk menciptakan sesuatu. Nah, jadi peran ICT ini sangat sentral ya barangkali untuk pembelajaran abad 21 ini. Jadi pada pembelajaran ini siswa itu tidak hanya mendapatkan tadi eh, pengetahuan dari guru saja. Nah, jadi misalkan gini, guru itu menyiapkan PPT, menyiapkan pembelajaran berbasis online. Nah, jadi siswa juga harus bisa melakukan hal demikian, di mana siswa juga pertama harus melek teknologi, kemudian harus bisa memanfaatkan teknologi. Jangan kalau bahasa ininya itu kuuleun atau kita itu terus berkutar pada pembelajaran konvensional. Nah, di mana pembelajaran itu hanya flat, hanya itu terbatas pada ruang kelas saja. Tapi pada pembelajaran abad 21 ini peserta didik itu harus memanfaatkan teknologi, di mana teknologi ini yang memudahkan peserta didik untuk melakukan suatu pembelajaran gitu. Jadi pembelajaran itu bisa di mana saja dan kapan saja. Misalkan kita melakukan Zoom, melakukan Google Meet maupun yang lainnya. Jadi pembelajaran itu tidak terbatas di ruang kelas saja gitu, seperti itu. Kemudian selanjutnya ada 6 dimensi terkait tentang pembelajaran abad 21 ini. Nah, jadi pada PowerPoint ini bahwasanya pembelajaran abad 21 ini dibagi menjadi 6 keterampilan penting yang harus dimiliki oleh siswa atau peserta didik. Yang pertama ada kolaborasi. Nah, jadi seperti yang telah saya jelaskan sebelumnya bahwasanya murid itu bukan benar-benar bekerja, murid benar-benar bekerja sama, bukan sekedar duduk bersama. Nah, jadi seperti yang telah saya sebutkan sebelumnya, bahwasanya harus adanya kolaborasi atau kerjasama antara baik yang pertama antara guru dan murid maupun antara murid dan murid itu sendiri gitu, seperti itu. Jadi pembelajaran pada abad itu ini harus menekankan pada kolaborasi. Jadi tidak bisa kita itu hanya seorang guru saja menyampaikan pembelajaran, tapi harus adanya interaksi atau kolaborasi antara guru dan murid. Nah, kemudian yang kedua ada konstruksi pengetahuan atau knowledge construction. Nah, artinya murid itu tidak hanya menghafal tetapi mengolah informasi. Nah, jadi seperti yang kita ketahui ya, bahwasanya pembelajaran yang bersifatnya konvensional atau pembelajaran yang sekiranya itu dahulu lah gitu ya, itu hanya menekankan pada hafalan saja gitu, pada hafalan. Misalkan guru membacakan ini, kemudian murid itu menghafal. Nah, seperti itu ya. Jadi itu tuh hanya berkutat pada suatu hafalan atau knowledge saja. Nah, tapi pada pembelajaran abad 21 ini bagaimana tidak hanya suatu hafal atau pengetahuan. Jadi pengetahuan itu harus bisa digali informasinya oleh siswa itu sendiri. Misalkan guru itu menyampaikan sesuatu, misalkan guru itu menjelaskan mengapa sih perang itu bisa terjadi, misalkan ya. Nah, jadi si murid itu menggali informasi. Nah, kira-kira apa sih, kenapa sih perang itu tidak bisa terjadi? Apakah karena ada konflik sosial, atau karena dinamika sosial, maupun ada perang kepentingan maupun yang lainnya. Jadi murid itu tidak hanya mendengarkan, oh seperti ini ya perang itu, oh seperti ini, tidak. Nah, jadi di sini murid atau siswa juga berperan untuk menggali informasi mengapa sih perang ini bisa terjadi, seperti itu. Yang pertama, regulasi diri. Nah, di sini juga kan tadi telah dijelaskan ya dua aspek penting. Yang selanjutnya adalah regulasi diri. Nah, jadi pada regulasi diri ini
siswa ini dituntut untuk dapat mengatur diri sendiri. Itu terkait pertama mungkin dari mengatur waktu, merencanakan tugas, mengevaluasi hasil, dan memperbaiki pekerjaan setelah mendapatkan masukan. Nah, misalkan siswa itu diberi tugas oleh guru untuk mengerjakan suatu proyek atau suatu tugas, itu misalkan kisaran waktu 2 minggu. Nah, jadi bagaimana seorang siswa itu bisa memanage bahwasanya pada waktu 2 minggu itu tugas itu bisa selesai. Nah, ketika tugas telah selesai kemudian dikumpulkan oleh guru. Nah, jadi murid juga kemudian guru mengoreksi sekiranya hal-hal apa saja yang perlu dikoreksi dalam suatu tugas suatu laporan tersebut. Nah, setelah itu siswa juga melakukan suatu evaluasi terkait tugas yang telah dikerjakan sebelumnya atau proyek yang telah dikerjakan sebelumnya. Nah, seperti itu ya. Ini perlunya adanya perbaikan setelah mendapatkan suatu masukan atau evaluasi seperti itu. Selanjutnya ada pemasalahan masa dunia nyata atau problem solving. Nah, jadi seperti ini. Jadi tugas yang diberikan itu tidak hanya bersifat tidak hanya bersifat pengetahuan saja, tapi pengetahuan itu bisa dialokasikan atau bisa dikompensasikan untuk dunia nyata gitu. Jadi permasalahan-permasalahan yang diberikan oleh guru, kemudian pembelajaran yang didapat oleh siswa juga harus bisa diintegrasikan pada dunia nyata, tidak hanya dunia fiksi gitu ya. Contoh misalkan guru itu misalkan memberikan memberikan suatu proyek kepada siswa untuk membuat suatu poster tentang mencintai lingkungan. Misalkan dilarang buang sampah sembarangan misalkan. Nah, bagaimana siswa itu dapat mengintegrasikan gitu di dunia nyata bahwasanya poster ini tuh bukan hanya tempelan saja loh, tapi poster ini juga terkait tentang tadi menjaga kebersihan, terutama tidak membuang sampah sembarangan itu atau membuang sampah pada tempatnya itu bisa diintegrasikan dalam dunia nyata gitu, dan dalam bentuk perbuatan seperti itu. Kemudian selanjutnya penggunaan ICT untuk belajar. Nah, seperti yang telah saya sebutkan sebelumnya, siswa itu menggunakan teknologi untuk menciptakan sesuatu atau menyelesaikan tugas. Jadi bagaimana ICT ini atau teknologi ini digunakan oleh siswa itu untuk menyelesaikan tugas atau hal-hal yang sekiranya itu bermanfaat bagi dirinya sendiri atau baik bagi orang lain. Jadi siswa itu harus dapat memanfaatkan teknologi yang ada. Jadi teknologi yang ada itu bisa digunakan sebaik-baiknya, tidak digunakan untuk hal-hal yang sekiranya itu negatif ya, seperti itu. Nah, jadi di sini itu ada 3 kategori untuk penggunaan teknologi ini. Pertama ada pasif, yang kedua ada aktif, kemudian ada designer. Nah, yang pasif itu yaitu siswa itu atau peserta didik itu hanya melihat video saja, hanya melihat tayangan video saja. Misalkan ada video edukasi ataupun video pembelajaran lainnya. Nah, siswa itu hanya melihat saja, hanya menonton, kemudian menonton saja gitu. Kemudian ada yang kedua aktif. Nah, aktif itu membuat grafik, presentasi, dan proses digital. Jadi aktif itu selalu tingkatan di atas pasif. Jika tadi pasif itu hanya berfokus pada melihat video, menonton video, nah pada aktif ini itu lebih ke membuat videonya, misalkan membuat video edukasi, membuat video pelajaran maupun yang lainnya. Jadi ada desainer. Nah, sedangkan desainer itu adalah yang membuat platformnya. Jadi ada 3 tingkatan. Yang pertama ada pasif, yaitu hanya penikmat. Yang kedua ada aktif, yaitu pembuat. Yang ketiga ada desainer atau pencipta, seperti itu. Nah, yang keenam atau yang terakhir ada mengenai tentang komunikasi terampil. Nah, jadi pada komunikasi terampil ini misalkan ketika guru atau ketika murid itu ingin menyampaikan suatu gagasan atau suatu ide itu, kita bisa mengkolaborasikan dengan teknologi. Misalkan kita ketika akan
mempresentasikan atau menjelaskan terkait tentang materi yang kita akan jelaskan itu bisa kita membuat tampilan atau membuat presentasi itu agar suatu penjelasan itu menjadi lebih menarik, itu kita bisa menggunakan yang namanya PPT atau ya PowerPoint atau maupun video edukasi yang lainnya. Nah, jadi PowerPoint ini bisa kita gunakan untuk mempermudah presentasi kita dan supaya presentasi kita itu menjadi lebih menarik, baik itu dari segi visual maupun dari segi yang lainnya. Nah, kemudian terkait tentang tadi saya menjelaskan terkait tentang evaluasi yang sekiranya itu digunakan dalam pelatihan MCI ini. Nah, di sini ada beberapa evaluasi. Yang pertama berupa pilihan ganda. Jadi pada evaluasi ini bisa berupa pilihan ganda. Misalkan ada soal, soalnya itu jawabannya itu berupa pilihan ganda A, B, C, D. Yang kedua ada melengkapi kalimat. Nah, misalkan pada suatu kalimat itu ada kalimat yang sekiranya itu harus dilengkapi. Misalkan ada kalimat itu tengahnya itu kosong. Nah, jadi seorang peserta didik itu melengkapi kalimat yang kosong itu, kemudian ya tidak. Nah, untuk ya tidak ini misalkan peserta didik itu diberikan suatu kalimat di mana kemudian peserta didik melakukan suatu analisis. Nah, kira-kira kalimat ini atau evaluasi ini itu sudah benar atau belum gitu. Misalkan ada suatu soal. Nah, misalnya itu mengerjakan suatu soal. Kemudian soalnya itu ada pernyataan terkait tentang apa misalkan. Nah, kira-kira setelah dianalisis, nah pernyataan itu benar gak? Nah, seperti itu. Kemudian mencocokkan konsep. Nah, untuk mencocokkan konsep ini misalkan kita itu misalkan ada suatu konsep. Nah, kira-kira konsep ini tuh cocokkah dengan kehidupan masa kini atau dengan pembelajaran abad 21 ini. Kemudian ada mengevaluasi teks atau level rubrik. Nah, jadi ini bentuk yang terakhir ya, atau bentuk evaluasi yang terakhir, yaitu mengevaluasi teksnya. Jadi ketika tadi pilihan ganda, melengkapi kalimat, menunjukkan konsep itu telah dilaksanakan. Nah, kira-kira apa sih bentuk evaluasinya? Nah, kira-kira misalkan seorang siswa itu tidak mencapai angka yang nominal yang diinginkan, misalkan kita sebut KKM ya, misalkan KKM itu ada 70. Nah, kira-kira ketika peserta didik itu tidak mencapai nilai minimum atau KKM itu, nah kira-kira evaluasi apa nih yang sekiranya bisa kita kerjakan untuk agar peserta didik itu dapat melebihi atau minimal menyentuh angka KKM seperti itu. Nah, untuk kesimpulan dari sekian. Nah, kemudian untuk kesimpulan dari keseluruhan yang saya baca, kemudian yang saya jelaskan tadi, bahwasanya PPT atau tadi pembelajaran abad 21 ini membantu guru membuat pembelajaran yang pertama lebih modern, kemudian yang kedua lebih bermakna, kemudian lebih relevan dengan dunia nyata, kemudian lebih cocok untuk kebutuhan generasi digital. Nah, jadi pertama itu lebih modern, yang seperti yang sebelum saya jelaskan juga, bahwasanya 21 CLD ini atau pembelajaran 21 ini membantu guru itu bahwasanya lebih modern gitu, sehingga guru itu harus bisa berinovasi terkait tentang perkembangan zaman, kemudian lebih bermakna. Nah, jelas ya lebih bermakna. Mengapa demikian? Karena pembelajaran itu lebih bermakna gitu, tidak hanya sebatas memberikan suatu pengetahuan saja gitu. Bagaimana guru itu bisa mendidik itu tidak hanya secara knowledge saja atau pengetahuan saja, tapi secara keterampilan maupun sikap maupun yang lainnya. Kemudian lebih relevan dengan dunia nyata. Nah, jadi pembelajaran abad 21 ini lebih relevan dengan dunia nyata. Jadi sekiranya isu-isu atau hal-hal yang diangkat pada pembelajaran itu sesuai dengan situasi yang terjadi pada saat ini. Yang terakhir, lebih cocok untuk kebutuhan generasi digital. Nah, seperti
Nah, seperti yang sebelumnya saya jelaskan bahwasanya pembelajaran ICT ini atau pembelajaran ABA 21 ini lebih menekankan pada pembelajaran berbasis digital. Seperti yang kita sudah ketahui bahwasanya pada masa sekarang, pada masa ini tuh digitalisasi sangat gencar di mana-mana. Jadi bagaimana seorang guru itu dapat beradaptasi terkait tentang perkembangan digital pada masa ini. Sekian yang bisa saya sampaikan terkait PPT yang telah diberikan oleh Bapak. Kemudian tadi terkait tentang beberapa hal yang sekiranya itu berkait tentang pembelajaran ABA 21. Sekian yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.